Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4014. Apa yang terjadi antara Rasulullah dengan tokoh-tokoh Quraisy dan tafsir surat Al-Kahfi? Ibnu Ishaq berkata, pasca kejadian tersebut, Islam menyebar luas di Makkah baik di kalangan laki-laki maupun wanita-wanita di kabilah-kabilah Quraisy. Orang-orang Quraisy memenjara dan menyiksa siapa saja yang bisa mereka tangkap, sebagaimana disampaikan kepadaku oleh sebagian orang berilmu dari Said bin Jubair dan dari Ikrimah, mantan budak Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma. Maka berkumpullah tokoh-tokoh Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, An-Nadr bin Al-Harits bin Kildah saudara Bani Abdudar, Abu Al-Bakhturi bin Hisham, Al-Aswad bin Al-Muthalib bin Asad, Zam'ah bin Al-Aswad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, Abdullah bin Abu Umayyah, Al-As bin Wail, Nubaik Munabi, mereka Umayyah bin Halaf, dan lainnya. Mereka mengadakan rapat setelah matahari terbenam di belakang Ka'bah. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, pergilah salah seorang dari kalian kepada Muhammad, kemudian bicaralah dengannya, dan berdebatlah dengannya hingga kalian bisa mengajukan argumen-argumen. Mereka mengutus seseorang dengan membawa pesan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kaummu sedang berkumpul membicarakan sepak terjangmu. Mereka mengundangmu untuk berdiskusi. Oleh sebab itulah, pergilah engkau ke tempat mereka berkumpul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bergegas mendatangi mereka karena mengira ada perubahan sikap positif pada mereka. Beliau menaruh perhatian yang besar kepada mereka, mengharapkan mereka memperoleh petunjuk, dan sedih atas kerusakan mereka. Ketika beliau telah duduk bersama mereka, salah seorang dari mereka berkata, Muhammad, demi Allah, kami belum pernah melihat ada seorang pun dari Arab yang bersikap lancang kepada kaumnya melebihi sikap lancanganmu kepada kaummu. Sungguh, engkau telah menghina para leluhur. Engkau mencela agama dan melecehkan sesembahan kami. Engkau mendungu-dungukan mimpi-mimpi dan mencerai-beraikan. Jika tujuan dakwahmu menginginkan harta kekayaan, maka akan kami himpun seluruh kekayaan kami hingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika tujuannya kehormatan, maka kami akan angkat engkau sebagai pemimpin kami. Jika engkau ingin menjadi raja, kami angkat sebagai raja kami. Jika apa yang engkau alami adalah karena bisikan makhluk halus yang tidak mampu engkau usir, maka kami akan mencari dokter dan mengeluarkan biaya yang besar hingga engkau sembuh darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, apa kalian membicarakan sepak terjangku? Dakwahku sama sekali tidak bertujuan mendapatkan kekayaan, kehormatan, atau kekuasaan atas kalian. Allah mengutusku kepada kalian sebagai Rasul, menurunkan Alkitab kepadaku, dan memerintahkanku memberi kabar gembira dan peringatan untuk kalian. Aku sampaikan firman-firman Tuhanku kepada kalian dan memberi nasihat kepada kalian. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, maka selamatlah kalian di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika kalian menolak, aku bersabar terhadap perintah Allah hingga Dia memutuskan persoalan di antara kita. Pentolan-pentolan Quraisy berkata, wahai Muhammad, jika engkau tetap keras kepala seperti ini, maka ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang lebih sempit daerahnya, dan lebih sedikit persediaan airnya, dan lebih keras kehidupannya dari kami. Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhanmu agar Dia menggoncang gunung-gunung yang menyempitkan kami, meluaskan daerah kami, mengalirkan sungai-sungai seperti sungai Syam dan Irak untuk kami di dalamnya. Membangkitkan leluhur kami, dan hendaknya di antara leluhur yang dibangkitkan untuk kami adalah Qusay bin Kilab, karena ia orang tua yang benar. Kemudian kita bertanya kepada mereka apakah yang engkau katakan, benar atau salah. Jika leluhur kita membenarkanmu dan engkau mengerjakan apa yang kami minta kepadamu, kami akan membenarkanmu, mengakui kedudukanmu di sisi Allah, dan bahwa Allah mengutusmu sebagai Rasul sebagaimana yang engkau utarakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, aku diutus kepada kalian bukan untuk mengabulkan permohonan mistis kalian. Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian dengan apa yang kalian saksikan saat ini.
Sungguh, telah aku sampaikan kepada kalian firman Tuhanku. Jika kalian menerimanya, itulah keselamatan kalian di dunia dan akhirat. Jika kalian keras kepala, aku tetap akan bersabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala hingga Dia memutuskan persoalan di antara kita. Mereka berkata, jika engkau tidak mau mengerjakan apa yang kami minta, maka kerjakanlah untuk dirimu sendiri. Mintalah Tuhanmu mengutus malaikat bersamamu yang membenarkan apa yang engkau katakan dan meminta pendapat kami tentang dirimu. Mohonlah pada Tuhanmu untukmu agar memberikan untukmu taman-taman, istana-istana, dan kekayaan dari emas dan perak hingga engkau menjadi kaya dengannya, karena engkau berada di pasar seperti halnya kami dan mencari kehidupan. Kami mengetahui kelebihan dan kedudukanmu di sisi Tuhanmu jika engkau benar-benar Rasul sebagaimana pengakuanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan melakukan itu semua, dan aku tidak akan meminta itu semua kepada Tuhanku, serta aku tidak diutus kepada kalian untuk semua itu. Namun Allah mengutusku sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, itulah keberuntungan kalian di dunia dan akhirat. Jika kalian menolaknya, aku bersabar dalam menjalankan perintah Allah hingga Allah memutuskan masalah yang terjadi di antara kita. Pentolan-pentolan Quraisy itu berkata, jika ucapanmu memang benar, maka turunkanlah awan dari langit karena engkau mengatakan bahwa jika Allah berkehendak, Dia pasti melakukannya. Sungguh, kami tidak akan beriman kepadamu jika engkau tidak bisa membuktikan kesaksianmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika itu dikehendaki Allah pada kalian, pasti itu akan terjadi. Tokoh-tokoh Quraisy berkata, hai Muhammad, apakah Tuhanmu yang menurunkan ini semua, bahwa kami akan bertemu denganmu di sini, lalu kami menanyakan ini kepadamu, dan meminta ini semua kepadamu. Dia mendatangimu untuk mengajarimu sesuatu yang bisa engkau jadikan argumen untuk menjawab pertanyaan kami, dan dia menerangkan kepadamu tentang apa yang akan dia lakukan terhadap kami jika menolak apa yang engkau bawa. Sungguh, kami telah mendengar berita bahwa engkau berguru pada seseorang dari Yamamah yang bernama Ar-Rahman. Demi Allah, kami tidak pernah beriman kepada Ar-Rahman. Wahai Muhammad, kami telah menawarkan banyak hal kepadamu. Demi Allah, kami tidak membiarkanmu sesuka hati berdakwah hingga kami berhasil memerangimu atau engkau yang memerangi kami. Salah seorang dari pentolan Quraisy berkata, kami menyembah para malaikat karena mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Ucapan mereka diabadikan dalam Al-Quran, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. NG, Quran Surah Al-Isra 90-92. Usai mengatakan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bangkit dan diikuti Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum yang merupakan saudara misannya dan suami Atikah binti Abdul Muthalib. Abdullah bin Abu Umayyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Muhammad, kaummu telah mengajukan demikian banyak tawaran menggiurkan kepadamu, namun semuanya kau tolak. Mereka memintamu bukti akan kedudukanmu di sisi Allah sebagaimana pengakuanmu, agar membenarkanmu dan mengikutimu, namun engkau tidak juga mengabulkannya. Mereka memintamu menunjukkan kesaktianmu hingga mereka mengetahui kelebihanmu atas mereka dan kedudukanmu di sisi Allah, namun engkau tidak juga mampu membuktikannya. Mereka meminta percepatan siksa yang engkau ancamkan kepada mereka, namun engkau tidak juga mewujudkannya. Atau sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abu Umayyah, demi Allah, sampai kapan pun aku tidak akan pernah mengimanimu hingga engkau membangun tangga ke langit, kemudian engkau naik ke langit melalui tangga itu, dan aku melihatmu tiba di sana. Setelah itu engkau mengambil 4 malaikat yang memberi kesaksian untukmu bahwa yang engkau katakan memang benar. Demi Allah, jika engkau tidak mau melakukannya,
jangan harapkan aku membenarkanmu." Kemudian Abdullah bin Abu Umayyah pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sendiri pulang dengan perasaan sedih dan duka cita karena tidak tercapainya keinginan beliau pada mereka ketika mendakwahi mereka dan karena melihat mereka menjauh dari beliau. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit meninggalkan mereka, Abu Jahal berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad masih seperti dulu tidak mau berhenti mencela agama kita, menghina leluhur kita, mendungu-dungukan mimpi-mimpi kita, dan menghina sesembahan kita. Sungguh aku berjanji kepada Allah, besok pagi aku akan memukulnya dengan batu. Jika ia sujud dalam solatnya, aku akan melempar kepalanya dengan batu itu. Jika itu terjadi, maka serahkan aku atau lindungi aku." Setelah itu Bani Abdu Manaf bebas melakukan apa saja yang mereka suka. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak menyerahkanmu selama-lamanya. Lakukanlah apa yang engkau mau." Ibnu Ishaq berkata, keesokan pagi, Abu Jahal telah menyiapkan batu sebagaimana yang dia janjikan, kemudian duduk menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat sebagaimana hari-hari yang lalu. Di Makkah, kiblat beliau menghadap ke Syam. Jika beliau sholat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dan menjadikan Ka'bah di antara beliau dengan Syam. Lalu beliau berdiri melakukan sholat. Orang-orang Quraisy pun berkumpul di ruang pertemuan mereka untuk melihat apa yang akan diperbuat Abu Jahal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sujud, Abu Jahal mengambil batu dan berjalan ke arah Rasulullah. Ketika dekat pada beliau, ia malah lari ketakutan dengan wajah berubah pucat pasi dan kedua tangannya tiada lagi memegang batu itu hingga batu itu pun terjatuh dari tangannya. Orang-orang Quraisy bergegas berdiri menemui Abu Jahal dan berkata, "Apa yang terjadi denganmu wahai Abu Jahal?" Abu Jahal berkata, "Aku berjalan kepada Muhammad untuk melakukan apa yang aku katakan pada kalian semalam. Saat aku dekat dengannya, tiba-tiba muncullah seekor unta. Demi Allah, aku belum pernah melihat kepala unta, pangkal lehernya, dan taringnya seperti unta itu. Aku sangat takut unta tersebut akan menerkam diriku." Ibnu Ishaq berkata, ada yang menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah malaikat Jibril." Jika Abu Jahal tetap mendekat, pasti ia menerkam Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mengalami tekanan seperti itu, maka bangkitlah En-Nadr bin Al-Harits bin Kaladah bin Abdu Manaf bin Abdudar bin Qusay. Ibnu Hisham menyatakan, dia disebut En-Nadr bin Al-Harits bin Alkamah bin Kaladah bin Abdu Manaf, kemudian berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, sungguh telah datang kepada kalian sesuatu yang tidak bisa kalian berkilah darinya. Sungguh sebelum ini Muhammad di mata kalian adalah anak muda belia, orang yang paling diterima di sisi kalian, orang yang paling benar ucapannya, dan orang yang paling tampak kejujurannya. Hingga ketika kalian melihat dia mulai berubah dan dia datang kepada kalian dengan ajaran yang dibawanya, kalian lalu menuduhnya sebagai penyihir. Tidak, demi Allah, ia bukan penyihir, karena kita telah mengetahui penyihir, sihirnya dan buhul-buhulnya. Kalian menuduhnya sebagai dukun. Tidak, demi Allah, ia bukan seorang dukun, karena kita sudah sangat paham tentang dukun dan mendengar mantera mereka. Kalian menuduhnya sebagai seorang penyair. Tidak, demi Allah, ia bukan penyair, karena kita sudah mengetahui syair, dan menyimak jenis-jenisnya. Kalian menuduhnya orang gila. Tidak, demi Allah, ia bukan orang gila, karena kita sudah pernah menyaksikan orang gila, tangisannya, keraguan-raguannya, dan kekacauan pikirannya. Wahai orang-orang Quraisy, pikirkan persoalan kalian ini dengan cermat, karena demi Allah, sebuah masalah besar telah merongrong kehidupan pada kalian." En-Nadr bin Al-Harits termasuk gembong-gembong Quraisy, orang yang menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuka front permusuhan dengan beliau. Ia pernah pergi ke Al-Hira, dan di sana ia sering mendengar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, kisah-kisah tentang Rustum dan Isfandia.
Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di satu tempat untuk mengajak kaumnya ingat kepada Allah, mengingatkan mereka tentang hukuman Allah yang diterima orang-orang sebelum mereka, dan setelah itu beliau beranjak meninggalkan tempat tersebut, maka An-Nadhr bin Al-Harits duduk di tempat yang sama, kemudian berkata, "Demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, ucapanku lebih bagus daripada ucapan Muhammad. Sekarang kalian kemarilah, niscaya aku sampaikan kepada kalian tutur kata yang jauh lebih indah daripada perkataan Muhammad." Kemudian An-Nadhr bin Al-Harits bercerita kepada mereka kisah tentang raja-raja Persia, Rustum, dan Isfandia. Ia berkata, "Ucapan Muhammad yang mana yang lebih bagus daripada ucapanku?" Ibnu Hisham berkata, An-Nadhr bin Al-Harits inilah yang mengatakan, "Aku akan menerima wahyu seperti yang diturunkan Allah." Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran menurunkan 8 ayat tentang An-Nadhr bin Al-Harits, yaitu firman Allah Ta'ala, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, "NG, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala NG, Quran Surah Al-Qalam 15, dan semua ayat yang di dalamnya terdapat kata Al-Asatir, dongeng, dalam Al-Quran." Usai mengatakan itu, An-Nadhr bin Al-Harits, orang-orang Quraisy mengutus bersama Uqbah bin Abu Mu'id untuk menemui pendeta-pendeta Madinah. Orang-orang Quraisy berpesan pada keduanya, "Bertanyalah kalian berdua kepada rabi-rabi Yahudi tentang Muhammad, sifat-sifatnya, dan jelaskan ucapannya kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali diberi kitab yang mempunyai pengetahuan tentang para nabi yang tidak kita ketahui." Keduanya berangkat ke Madinah. Sesampainya di sana, mereka bertanya kepada rabi-rabi Yahudi tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sembari menjelaskan sifat-sifat dan sebagian ucapan beliau kepada mereka. Keduanya berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian mempunyai kitab Taurat, dan kami datang kepada kalian untuk bertanya tentang sahabat kami." Ibnu Ishaq berkata, rabi-rabi Yahudi itu berkata kepada kedua utusan Quraisy, "Tanyakan 3 hal kepada sahabatmu itu. Jika ia mampu menjawab ketiga hal tersebut, ia memang seorang nabi sekaligus rasul. Jika tidak bisa menjawabnya, pasti ia berdusta dan kalian akan tahu belangnya. Tanyakan kepadanya mengenai pemuda-pemuda, Ashabul Kahfi, yang meninggal pada periode pertama dan bagaimana kabar tentang mereka. Sebab mereka mempunyai kisah yang menarik. Kemudian tanyakan kepadanya tentang seorang pengembara yang menjelajahi timur dan barat seperti apa kisahnya. Lalu tanyakan padanya tentang ruh, apakah ruh itu? Jika sahabatmu bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, ia seorang nabi dan kalian harus mengikutinya. Jika tidak bisa menjawabnya, berarti ia berkata bohong dan terserah kalian mau berbuat apa saja kepadanya." Kemudian An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu Mu'ayth bin Abu Amr bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay kembali pulang ke Makkah. Ketika mereka berdua bertemu kembali dengan orang-orang Quraisy, mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kami datang membawa kabar kepada kalian. Rabi-rabi Yahudi menyuruh kita menanyakan 3 perkara kepada Muhammad. Jika mampu menjawabnya, berarti ia betul seorang nabi. Jika tidak mampu menjawabnya, maka artinya ia berkata bohong dan kalian bebas menilainya seperti apa saja." Maka mereka pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau, "Hai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang anak-anak muda, Ashabul Kahfi, yang meninggal dunia pada periode pertama, karena mereka mempunyai kisah yang menarik hati, kisah seorang pengembara yang menjelajahi dunia timur dan barat, serta tentang ruh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua pertanyaan kalian aku jawab besok pagi." Rasulullah mengatakan itu tanpa ada embel-embel insya Allah. Setelah itu, mereka berbalik pulang meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut banyak pakar sejarah, selama 15 malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu. Malaikat Jibril tidak datang kepada beliau, hingga membuat gusar penduduk Makkah.
Mereka berkata, Muhammad berjanji memberi jawaban atas pertanyaan kita besok pagi, sedangkan waktu sudah berjalan 15 malam, namun sampai kini ia belum memberi jawaban apapun atas pertanyaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka karena wahyu terputus dari beliau. Beliau bersedih hati karena komentar orang-orang Quraisy terhadap dirinya. Baru setelah itu datanglah malaikat Jibril kepada beliau dari Allah Azza wa Jalla dengan membawa surat Quran Surah Al-Kahfi. Dalam surat tersebut, Allah mencela ucapan mereka yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, menjelaskan kepada beliau berita sekitar pertanyaan mereka tentang pemuda-pemuda yang mereka maksud, sang pengembara, dan masalah ruh. Ibnu Ishaq berkata, dikatakan kepadaku bahwa ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh engkau meninggalkanku wahai Jibril, hingga aku berburuk sangka kepadamu. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Quran Surah Maryam 64. Allah yang Maha Tinggi membuka surat tersebut dengan memuji dirinya dan menjelaskan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengingkaran mereka. Allah Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Quran Surah Al-Kahfi 1, yakni, Muhammad engkau adalah Rasul dariku, dan sebagai jawaban atas pertanyaan mereka tentang kenabianmu. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus. Quran Surah Al-Kahfi 1-2, yakni, Al-Quran itu lurus dan tidak ada sesuatu yang saling bertentangan di dalamnya. Untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, Quran Surah Al-Kahfi 2, yakni, untuk memperingatkan adanya siksaan Allah di dunia dan siksaan nan pedih di akhirat dari sisi Tuhanmu yang mengutusmu sebagai Rasul. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Quran Surah Al-Kahfi 2-3, yaitu negeri keabadian di mana mereka tidak pernah mati di dalamnya. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang membenarkan apa yang engkau bawa di saat orang-orang lain mendustakanmu, dan mereka mengerjakan amal-amal perbuatan yang diperintahkan kepada mereka. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak NG, Quran Surah Al-Kahfi 4, yaitu orang-orang Quraisy yang berkata, sesungguhnya kita menyembah para malaikat, karena mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Quran Surah Al-Kahfi 5, yakni yang membesarkan perpecahan mereka dan mengungkap aib agama mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Quran Surah Al-Kahfi 5, karena ucapan mereka bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Quran Surah Al-Kahfi 5-6. Maksudnya, apakah engkau akan membunuh dirimu wahai Muhammad atas apa yang mereka lakukan jika mereka tidak beriman dengan kitab ini? Tak kala kau tidak dapatkan apa yang diharapkan dari mereka, maka jangan pernah lakukan itu. Ibnu Hisham berkata, bahilin nafsaka, yakni menghancurkan dirimu, sebagaimana dikatakan kepada saya oleh Abu Ubaidah. Zurumah berkata, wahai orang yang menghancurkan dirinya sendiri dengan sesuatu takdir yang ditetapkan, yang dicabut darinya. Bentul plural dari bahi adalah bahilin dan bait di atas adalah penggalan dari syairnya. Orang Arab berkata, bahatu lahu nushi wa nafsi, yakni aku telah berusaha keras untuknya. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Quran Surah Al-Kahfi 5-6. Allah yang Maha Tinggi berfirman,
sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran Surah Al-Kahfi 7. Ibnu Ishaq berkata, yakni siapa saja yang paling mengikuti perintahku dan taat padaku. Ibnu Ishaq berkata, Allah yang Maha Tinggi juga berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Quran Surah Al-Kahfi 8. Maksud firman Allah, Saidan, artinya bumi. Maksudnya, sesungguhnya apa saja yang ada di atas bumi pasti mengalami kematian, dan bahwa temat kembali adalah kepadaku, kemudian aku menghisap semua orang sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itulah, engkau, wahai Muhammad, jangan berduka cita dan bersedih hati atas apa yang engkau dengar dan atas apa yang engkau lihat selama ini. Ibnu Hisham berkata, As-Saidu, artinya bumi dan jamaknya, As-Suudu. Arti lain, As-Saidu, ialah jalan. Dijelaskan dalam hadits, janganlah kalian duduk di jalan-jalan, Suuda'a. Arti kata, As-Suuda'a, pada di atas ialah jalan-jalan. Arti kata, Al-Juruzu, pada ayat di atas berarti bumi yang kering kerontang. Jamaknya ialah, Aira'as. Sanatun Juruzun, atau Sinunun Aira'azun, artinya tahun-tahun di mana hujan tidak turun di dalamnya dan terjadi kekeringan, kemarau berkepanjangan. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah memberi jawaban atas pertanyaan mereka tentang anak-anak muda dengan berfirman, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakib itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Quran Surah Al-Kahfi 9, yakni boleh jadi di antara tanda-tanda kekuasaanku, misalnya argumen-argumenku yang aku karuniai kepada hamba-hambaku itu jauh lebih mengherankan menakjubkan daripada kisah tentang pemuda-pemuda tersebut. Ibnu Hisham berkata, Ar-Rakimu, pada ayat di atas ialah kitab yang memuat kisah tentang mereka. Jamaknya ialah, Ar-Rukukamu. Rubah bin Al-Ajaj berkata, temat penyimpanan kitab yang memuat, nomor-nomor, baik di atas adalah penggalan dari syair-syair Rubah bin Al-Ajaj. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami, ini, NG, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Quran Surah Al-Kahfi, Oktober 13, Bi Al-Hakim maksudnya, dengan berita yang benar tentang mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. NG, Quran Surah Al-Kahfi 13-14. Yakni pemuda-pemuda tersebut tidak menyekutukanku sebagaimana kalian menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ibnu Hisham berkata, kata syahatan, pada ayat di atas artinya melampaui batas dan melanggar kebenaran. Tasya Bani Qais bin Salabah berkata, mereka tidak akan berhenti, begitu juga orang yang melampaui batas. Laksana serbuan yang kehilangan minyak dan lampu. Baik di atas adalah penggalan syair-syair Tasya Bani Qais bin Salabah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah yang Maha Tinggi berfirman, kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan, untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang, tentang kepercayaan mereka? Quran Surah Al-Kahfi 15, makna kata, Sultanin Bayinin, pada ayat ini adalah argumentasi yang kuat. Kemudian Allah berfirman,
siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Quran Surah Al-Kahfi 15:17. Ibnu Hisham berkata, arti tazakwaru pada ayat di atas adalah condong. Kata tersebut berasal dari kata az-zawaru. Umru Al-Qais bin Hujr berkata, sesungguhnya aku adalah penguasa jika aku kembali sebagai raja. Yang dari mereka, Anda melihat orang yang diborgol itu condong. Ini adalah penggalan syair miliknya. Abu Zaf Al-Kulaibi berkata menggambarkan semua negeri, tanah bergaram bukanlah tempat yang kami condong. Untuk bekerja tanpa air selama 5 hari yang membuat unta kurus. Dua bait ini adalah penggalan syairnya. Takrib Humzat Al-Shimal, artinya bahwa matahari menjauhi meninggalkan mereka dari sisi kiri. Zulumah berkata, pada unta yang bertandu dia menggigit pasir yang bundar di sebuah tempat. Di sisi kiri sedangkan di sisi kanan adalah para penunggang kuda. Bait ini adalah penggalan syair miliknya. Al-Fajwa, artinya tempat yang luas dan jamaknya, Al-Fijayu. Salah seorang penyair berkata, engkau sandangkan kehinaan dan kekurangan kepada kaummu hingga darah mereka keluar hukum dan mereka meninggalkan negeri yang luas. Kemudian Allah yang Maha Tinggi berfirman, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Quran Surah Al-Kahfi 17, yakni, inilah hujah atas orang-orang dari ahli kitab yang mengetahui cerita pemuda-pemuda tersebut. Untuk menguji validitas kenabianmu apakah engkau mampu menjawab tentang mereka atau tidak. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Quran Surah Al-Kahfi 17-18. Ibnu Hisham berkata, Al-Wasiyid, artinya pintu. Al-Absi yang bernama asli Ubaid bin Wahb berkata, di bumi lapang yang pintunya tidak ditutup untukku dan kebaikanku di dalamnya tak mungkin untuk diingkari. Bait di atas adalah penggalan syair-syair Al-Absi. Arti lainnya dari Al-Wasiyid ialah halaman. Jamaknya Al-Wasaidu, Al-Wushudu, Al-Wusdaan, Al-Ushudu, dan Al-Usdaan. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata, yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas,
gua, mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Quran Surah Al-Kahfi 18:21. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan, jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Quran Surah Al-Kahfi 22. Mereka pada ayat di atas adalah rahib-rahib Yahudi yang menyuruh orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemuda-pemuda tersebut. Rajman bil ghaib, maksudnya mereka sendiri tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang pasti tentang pemuda-pemuda tersebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali Dia. Yakni, janganlah engkau bertanya mengenai pemuda-pemuda tersebut kepada mereka sendiri, karena mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang pasti tentang mereka itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Kecuali dengan menyebut Insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surah Al-Kahfi 23-24. Yakni, janganlah karena ditanya seperti itu engkau mengatakan akan menjawabnya besok pagi seperti yang engkau katakan sebelumnya. Tapi katakanlah insya Allah. Ingatlah engkau kepada Allah jika engkau lupa, dan katakanlah, semoga Allah memberiku petunjuk untuk bisa menjawab apa yang mereka tanyakan kepadaku, karena engkau tidak mengetahui apa yang dikerjakan pemuda-pemuda tersebut. Lalu Allah berfirman, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surah Al-Kahfi 25, yakni, rahib-rahib Yahudi akan mengatakan perkataan tersebut. Kemudian Allah berfirman, katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua, kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Quran Surah Al-Kahfi 26. Yakni, semua yang mereka tanyakan itu Allah Maha mengetahui. Ibnu Ishaq berkata, Allah Ta'ala berfirman tentang pertanyaan mereka perihal seorang pengembara, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi 83-84. Di antara berita tentang Zulkarnain ialah bahwa ia diberi beragam nikmat yang tidak dikarunikan kepada orang lain. Antara lain, jalan-jalan terbentang untuknya hingga ia berjalan melakukan pengembaraan dari timur ke barat. Setiap kali ia menjejakkan kakinya di suatu negeri, maka ia akan berhasil menguasai penduduk setempat. Ia melakukan pengembaraan hingga tiba ke negeri-negeri yang tidak berpenghuni. Ibnu Ishaq berkata, orang yang mendapatkan berita-berita dari orang-orang non-Arab berkata kepadaku, Zulkarnain berasal dari Mesir. Ia bernama asli Marzuban bin Marziah al-Yunani. Ia berasal dari anak keturunan Yunan bin Yafits bin Nuh. Ibnu Hisham berkata, nama aslinya adalah Iskandar. Dialah orang yang membangun kota Iskandaria, Mesir, kemudian kota Iskandaria diberi nama dengan namanya. Ibnu Ishaq berkata, Sa'ur bin Yazid berkata kepadaku dari Khalid bin Madan al-Kalali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai Zulkarnain, kemudian beliau bersabda, ia seorang malaikat yang mengukur dengan tali dari bawahnya. Khalid berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seseorang memanggilnya, wahai Zulkarnaini.
Umar bin Khattab berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Tidakkah kalian senang memberi nama anak-anak kalian dengan nama para nabi, hingga kalian memberi nama anak kalian dengan nama-nama para malaikat?" Ibnu Ishaq berkata, Allah lebih tahu mana yang benar dari keduanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu atau tidak. Jika beliau mengatakannya, maka kebenaran ialah apa yang beliau sabdakan. Ibnu Ishaq berkata, Allah berfirman tentang pertanyaan mereka seputar ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. NG Al-Isra 85. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu oleh Ibnu Abbas, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, rabi-rabi Yahudi bertanya, "Hai Muhammad, tahukah engkau makna ucapanmu, dan kalian tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit? Siapakah yang dimaksud dengan kalian tersebut, kami atau kaummu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semuanya." Dua-duanya. Para rabi-rabi Yahudi berkata, "Engkau sudah membaca apa yang engkau bawa, bahwa kami diberi Taurat. Di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Taurat dibanding ilmu Allah adalah sedikit sekali. Namun kalian mempunyai sesuatu yang jika kalian lakukan, maka hal itu cukup memadai untuk kalian." Ibnu Abbas berkata, lalu Allah menurunkan ayat tentang pertanyaan mereka, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi penat dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi, sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya, dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Luqman 27. Yakni, bahwa penjelasan Taurat tentang hal tersebut itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Ibnu Abbas berkata, lalu Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir permintaan kaumnya agar terjadi gempa bumi maha dahsyat, dan leluhur mereka yang telah meninggal dunia dihidupkan kembali, dan sekiranya ada suatu bacaan, kitab suci, yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala itu adalah kepunyaan Allah. Quran Surah Ar-Ra'd 31. Firman Allah, balillahil amru jami'an, maksudnya, aku tidak mengerjakan hal tersebut melainkan sesuai aku menghendakinya. Ibnu Abbas berkata, lalu Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan mereka, ambillah untuk dirimu. Orang-orang Quraisy meminta beliau membangun untuk taman-taman, istana-istana, harta simpanan, sebagai bukti yang membenarkan apa yang beliau katakan. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya yang dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian. Quran Surah Al-Furqan, Juli 10. Yakni, Maha Suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian daripada engkau berjalan-jalan di pasar dan kerja mencari kehidupan. Yaitu, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Quran Surah Al-Furqan 10. Allah Ta'ala juga menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Quran Surah
Al-Furqan 20. Firman Allah Ta'ala, yakni, Aku menjadikan sebagian dari kalian menjadi cobaan bagi sebagian yang lain agar kalian bersabar. Jika aku berkehendak menjadikan dunia tunduk pada perintah rasul-rasulku, hal itu niscaya terjadi. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan Abdullah bin Abu Umayyah, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami ente, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat. Malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Quran Surah Al-Isra 90-93. Ibnu Hisham berkata, pada ayat di atas ialah air yang keluar dari tanah atau selain tanah. Jamaknya ialah Yana'abi. Ibnu Harmah yang bernama asli Ibrahim bin Abdullah Al-Fihri berkata, jika kau tumpahkan linangan air mata di setiap negeri, maka teruskanlah segala sesuatu dan air matamu yang memancar. Bait di atas adalah penggalan syair-syair Ibnu Harmah. Al-Kisafu ialah jenis-jenis siksa. Kata tunggalnya, kisfa. Al-Kabilu artinya saling berhadapan dan terang-terangan, seperti firman Allah pada ayat yang lain, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Quran Surah Al-Kahfi 55. Abu Ubaidah mendendangkan Syairah Syabani Kais bin Salabah padaku, aku kan temani kalian hingga melakukan hal yang sama laksana jeritan wanita hamil yang gembira karena kelahiran bayinya. Bait kedua bermakna, kedatangan sang wanita kepada bayinya untuk menciumnya. Bait syair di atas adalah penggalan syair-syair raja. Ada yang mengatakan, Al-Kabilu, dan jamaknya ialah Kabulu, artinya kelompok-kelompok. Disebutkan dalam Al-Quran, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, Quran Surah Al-An'am 111. Dikatakan, kubul adalah jamak dari kata kabilu, sebagaimana subulu adalah jamak dari sabilu, jalan, atau sururu adalah jamak dari sariru, ranjang, atau kumushu adalah jamak dari kamishu, baju. Al-Kabibilu, dalam sebuah pepatah dikatakan, ma'ahyarifu kabilan min dabirin, maksudnya orang itu tidak tahu apa yang akan dan apa yang telah terjadi. Al-Kumaid bin Zaid berkata, urusan-urusan mereka menjadi kacau balau di tempat mereka hingga mereka tak tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bait-bait syair di atas adalah penggalan syair-syair Al-Kumaid bin Zaid. Ada pula yang mengatakan bahwa dia bermakna meminta. Jika pemintalan terjadi hingga lengan, maka ia dinamakan Al-Kabilu. Jika pemintalan terjadi hingga ujung jari, maka dinamakan At-Tabiru. Jika pemintalan terjadi hingga lutut, ia dinamakan Al-Kabilu. Jika pemintalan terjadi hingga pangkal paha, maka dinamakan At-Tabiru. Al-Kabilu juga berarti kaumnya pihak laki-laki. Az-Zuhruf ialah emas. Al-Muzahrafu ialah sesuatu yang dihiasi dengan emas. Selain itu, segala sesuatu yang dihiasi disebut muzahraf. Ibnu Ishaq berkata, tentang ucapan mereka, sesungguhnya kami mendapat berita bahwa engkau diajari seseorang dari Yamamah yang bernama Ar-Rahman, dan kapanpun kami tidak akan beriman kepadanya. Allah Ta'ala menurunkan ayat, demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan
yang berhak disembah, selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. NG, Ar-Ra'd 30. Tentang perkataan Abu Jahal dan keinginannya, Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Quran Surah Al-Alaq, September 19. Ibnu Hisham berkata, firman Allah artinya kami pasti membetotnya dan menyeretnya. Seorang penyair berkata, sebuah kaum bila mendengar teriakan keras minta tolong, kau lihat mereka antara orang yang dikekang dan mengambil ubun-ubun. Nadi ialah auditorium tempat orang-orang berkumpul dan memutuskan seluruh permasalahan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Quran Surah Al-Ankabut 29. Kata lain dari Nadi ialah Nadiyu. Ubaid bin Al-Abras berkata dalam syairnya, kita akan berkumpul karena aku berasal dari Bani Asad, kaum yang mengadakan pertemuan, kemurahan dan kelompok. Nadi disebutkan dalam Al-Quran, dan lebih indah tempat pertemuannya, An-Nadiyu. Quran Surah Maryam 73, jamaknya ialah Andiya. Melalui ayat di atas, Allah ingin menyampaikan, hendaklah ia memanggil orang-orang yang ada di auditorium, Nadi, seperti difirmankan Allah Ta'ala, dan tanyakan kepada negeri. Quran Surah Yusuf 82. Yakni tanyakanlah kepada penduduk negeri tersebut. Salamah bin Jandal, salah seorang dari Bani Sa'ad bin Zaid bin Tamim berkata, ada 2 hari, sehari kami melakukan konferensi dan pertemuan, sehari lagi kami pergi menggempur musuh-musuh. Bait syair di atas adalah sebagian dari syair-syair Salamah bin Jandal. Persamaan kata Nadi yaitu Al-Julasa, tempat duduk. Az-Zabaniyah ialah yang kuat dan perkasa. Maksud dari kata Az-Zabaniyah pada ayat di atas ialah para malaikat yang menjaga neraka. Sedang Az-Zabaniyah dalam konteks dunia ialah tentara yang bertindak sebagai pengawal. Kata tunggalnya Az-Zibniyah. Tentang hal ini, Ibnu Az-Zabari berkata, mewah pada jamuan tamu di kala perang Zabaniyah, bertulang dan berangan keras. Bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Ibnu Az-Zabari. Sa'ir bin Abdullah Al-Hudzali yang tak lain Sa'ir Al-Hayyi berkata, dan dari desa Kabir, perkampungan Hudzail, banyak orang yang berwatak keras. Bait di atas adalah penggalan syair-syair Sa'ir bin Abdullah. Ibnu Isa berkata, tentang kekayaan yang mereka tawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Saba 47. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang-orang Quraisy dengan membawa kebenaran yang sudah mereka tahu, dan mereka sadar sekali dengan kebenaran akan ucapan beliau, dan kebenaran kenabian beliau dan tentu ilmu gaib yang beliau bawa. Setelah mereka menanyakannya, maka menebarlah kedengkian mereka padanya, pada para pengikutnya, dan kejujuran beliau. Mereka mendurhakai Allah, tak acuh terhadap perintahnya, dan dengan keras kepala mereka tetap berada dalam kekafiran. Salah seorang dari mereka berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, janganlah kalian dengar Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kalian dapat mengalahkan mereka. Quran Surah Fussilat 26. Yakni,
Al-Quran ini hanyalah bahan ejekan, sesuatu yang tak bermanfaat, dan barang mainan. Mudah-mudahan kalian bisa menang melawannya, sebab jika pada suatu saat kalian berdebat dengannya, ia mengalahkan kalian dengan gampang. Suatu ketika, Abu Jahal menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran yang beliau bawa. Ia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad menyatakan bahwa pasukan tempur Allah yang menyiksa kalian di neraka dan memenjara kalian di dalamnya berjumlah sebanyak 19, padahal jumlah kalian jauh lebih banyak. Apakah 100 orang dari kalian tidak akan mampu menang melawan salah satu dari tentara tersebut?" Kemudian Allah Ta'ala menyindir ucapan Abu Jahal tersebut, "Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan zakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surah Al-Mudaththir 31. Saat salah satu dari mereka mengatakan yang demikian kepada sebagian yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan suara nyaring dalam solatnya, mereka menghindar dari beliau dan menolak untuk mendengarkannya. Namun, sebagian dari mereka justru ingin mendengarkan sebagian Al-Quran yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam solatnya. Ia secara sembunyi-sembunyi mendengarkan tanpa sepengetahuan mereka. Jika ia mengetahui bahwa orang-orang Quraisy mengetahui dirinya mendengarkan bacaan beliau, ia pergi karena takut mendapatkan siksa dari mereka dan tidak lagi menyimak bacaan beliau. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecilkan volume suaranya, orang-orang yang mendengarnya menduga bahwa mereka tidak mendengar sedikit pun bacaan beliau, bahkan beliau yang mendengar sedikit dari suara mereka. Ibnu Ishaq berkata, Daud bin Al-Husain, mantan budak Amr bin Utsman berkata kepadaku dari Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas yang berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada mereka, sesungguhnya ayat berikut, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu, diturunkan untuk mereka. Yakni, janganlah engkau menyaringkan suaramu hingga mereka lari darimu, dan jangan pula mengecilkan volume sehingga orang yang ingin mendengarnya tidak dapat mendengar, yaitu sebagian orang-orang Quraisy yang mencuri-curi pendengaran, sehingga barangkali ia menaruh perhatian kepada apa yang didengarnya lalu hal tersebut membimbingnya pada hidayah.